Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi wal amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah kita sekarang masih bisa dipertemukan kembali di agenda majelis kajian mingguan kita hari ini. Dan sekarang kita akan lanjut membahas di kitab Safinatun Najah, tetapi sudah masuk di bab syarat-syarat takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram. Ini adalah penjelasan turunan atau penjelasan lanjutan daripada rukun-rukun sholat. Masih ingat rukun-rukun sholat ada berapa? 17. Apa saja yang pertama? Niat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu dan juga dalam sholat fardu. Kalau saya mau sholat duha sambil duduk, tapi saya nggak sakit, boleh atau tidak? Boleh. Kalau saya mau sholat tahajud sambil duduk, saya juga nggak sakit, boleh atau tidak? Kalau saya mau sholat zuhur nggak sakit tapi sambil duduk, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi syarat ketiga adalah berdiri bagi yang mampu dan dalam sholat fardu. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam, yang ketujuh i'tidal. Ini mungkin sholatnya ruku langsung sujud, begitu toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruku, i'tidal, ruku, tumaknina, i'tidal, tumaknina. Kemudian sujud. Kemudian tumaknina. Pasti sujudnya 2 kali. Kemudian tumaknina. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud. Tumaknina. Kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kemudian duduk saat duduk saat membaca tahiyat akhir. Yang ke-15 membaca sholawat. Yang ke-16 bagus. Ada 17 rukun sholat. Nanti tolong ustadzah ditanyakan kebinaannya masing-masing supaya menghafalkan 17 rukun sholat ini. Jadikan itu sebagai materi ujian lisan. Kalau mau dijadikan ujian tulisan pun tidak ada masalah. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Setelah seminggu yang lalu kita membahas tentang penjelasan di bab niat. Betul? Niat terbagi menjadi 3. Ya toh? Ada niat untuk sholat yang fardu, ada niat untuk sholat yang sunnah, ada 2. Ada niat untuk sholat yang sunnah apa ini? Sholat sunnah yang terikat dengan waktu dan juga sebab-sebab tertentu. Contohnya seperti sholat duha atau sholat minta hujan yang namanya sholat istisqa, atau sholat Idul Fitri Idul Adha masuk enggak? Idul Fitri Idul Adha masuk enggak? Masuk. Atau sholat gerhana matahari masuk enggak? Gerhana bulan masuk enggak? Itu masuk di kelompok pertama atau kedua? Kedua, karena dia terikat dengan keadaan-keadaan sekitarnya. Oke, ada sebab-sebab tertentu. Kemudian yang ketiga itu sunnah mutlak yang tidak terikat dengan keadaan tertentu. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Ini mau waktunya kapan saja boleh. Seperti tadi bapak ibu yang masuk setelah sholat asar, apakah sholat asar boleh sholat? Tidak boleh. Tapi kalau mau tahiyatul masjid boleh atau tidak? Boleh. Dia tidak terikat waktu. Oke. Jadi ada berapa tingkatan dalam niat? 3. Untuk tingkatan pertama, siapa yang bisa sebutkan niatnya harus apa? Angkat tangan. Untuk tingkatan pertama. Oke. Yang bisa angkat tangan, jangan dijawab. Jangan dijawab sebelum angkat tangan. Ya, Ustazah Ibu Eka.
Apa semua niatnya? Apa tadi kosbu bukan kosbu, kosdu. Kalau kosbun itu dalam bahasa Arab artinya tebu. Kosdun. Oke, ingat maksud itu diambil dari kata kosdun di bahasa Arab. Oke, kosdun. Apa itu kosdun? Ucapan usolli. Kemudian yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu apa? Oke, menyebutkan waktu-waktunya. Contohnya, sholat zuhur, sholat asar. Kemudian yang terakhir, fardunya. Coba sebutkan contoh lengkapnya. Oke, usallil maghribi fardon. Atau misalnya usalli fardol maghribi. Hadiah buat Ustaz Eka nanti. Nggak, ada saya bawa. Oke, kalau tingkatan yang kedua yang bisa jawab angkat tangan. Tingkatan yang kedua yang bisa jawab angkat tangan. Bu Made. Apa? Kosdun dan ta'yin. Contohnya? Ta'yin itu apa? Kok tanya balik ke saya? Saya tanya ke antum. Usolli. Waalaikumsalam. Usolli duha. Oke, usolli duha. Boleh atau tidak kalau kita cuma niatnya usolli duha? Boleh. Oke. Kemudian yang terakhir. Tingkatan yang terakhir, yang ketiga. Yang bisa angkat tangan. Nanti hadiah juga buat Ibu Made ya. Nggak boleh. Tingkatan yang ketiga Bu Ibu. Niat yang ketiga bagaimana tingkatannya? Ayo. Yang bisa angkat tangan baru jawab. Jangan dijawab dulu. Ustazah Wazira, Ustazah Anita, Ustazah Umi Rehan. Hadirkan niat atau kosdu. Contohnya? Niatnya apa? Usolli saja. Betul atau salah? Betul. Jadi 3 nanti insya Allah dapat hadiah ya. Tidak ada yang keempat, sudah habis Ibu. Kan tadi tingkatannya cuma 3. Jadi 3 itu adalah tingkatan niat dalam sholat menurut mazhab Syafi'i. Contoh, kalau saya mau sholat zuhur, bagaimana niatnya? Apa semua yang disebut? Yang pertama kosdu itu ucapan usolli. Yang kedua ta'yin artinya apa? Menyebutkan sholat yang ingin dilaksanakan. Yang ketiga yaitu ucapan fardunya. Jadi kalau misalnya saya mau sholat subuh, bagaimana niatnya? Oke, kita coba sesuaikan usolli fardo dulu supaya gampang ya. Kalau saya mau sholat subuh bagaimana? Usolli fardo subuhi. Cukup. Kalau saya mau sholat maghrib bagaimana? Usolli fardo maghrib. Cukup. Seperti usolli fardal maghribi. Oke. Kalau saya mau sholat qobliyah zuhur. Kalau saya mau sholat qobliyah zuhur, ini masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Qobliyah ba'diyah itu kelompok 2. Berarti yang disebutkan apa? Kosdu dan ta'yin. Berarti usolli qobliyah zuhri. Begitu. Nggak usah pakai sunnah.
Tidak wajib mengucapkan sunnah, menyebutkan sunnah atau menghadirkan sunnah dalam niat situ. Usolli qobliya zuhri. Kalau misalnya mau ba'diyah maghrib. Ibu siapa namanya? Suharni. Ibu Suharni. Ba'diyah maksud saya. Ba'diyal maghrib. Apa saja yang disebut di situ? Qasdu dan juga ta'yin. Qasdu itu apa? Ibu Suherni? Ucapan usolli. Oke, ucapan usolli itu qasdu. Ta'yinnya apa? Qobliyal maghrib. Siapa sampingnya Ibu Wijayanti? Ibu Sarini. Kalau saya mau sholat subuh, apa niatnya? Bagaimana niatnya? Usalli fardhu subhi. Insyaallah. Hadiah Bu Suharni. Ibu Suharni sama Ibu Sarini dapat hadiah. Oke, jadi berapa yang sudah dapat hadiah, Li? Oke, itulah tentang penjelasan soal bab niat. Diingat-ingat, dibaca-baca, dipraktekkan. Oke. Kalau nanti ada yang bertanya, kenapa Komi punya niat cuma begitu? Tidak ada dia punya rakaataini, makmuman, imaman. Kenapa cuma begitu? Jawabannya itu tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu cuma qasdu, ta'yin, sama fardu. Itu pun bergantung pada sholatnya apa. Paham ya? Baik. Lanjut ke bab yang setelahnya. Tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Beliau sebutkan faslun. Bab syurut takbiratul ihrami sittata asyar. Syarat-syarat dalam takbiratul ihram itu ada 16. Banyak sekali Ustadz. Memang nampak banyak, tapi kalau kita sudah baca satu-satu insya Allah terasa pendek saja. Yang pertama, antakuna halatal qiyami fil fardi. Mengucapkan takbiratul ihram atau ucapan Allahu Akbar dalam sholat itu kalau dia sholat 5 waktu harus diucapkan dalam kondisi berdiri bagi yang mampu. Pak Ustadz, saya ini kalau mau sholat berdiri lama-lama tidak mampu, makanya saya sholatnya duduk. Kalau takbiratul ihramnya apakah saya harus duduk atau berdiri? Jawabannya adalah berdiri. Jadi kalau ada bapak ibu yang tidak mampu sholat berdiri lama-lama, dia sholatnya duduk. Minimal ketika takbiratul ihram itu harus posisinya berdiri. Allahu Akbar, baru itu duduk. Setelah takbiratul ihram, sholat 5 waktu. Ini sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Setelah takbiratul ihram, barulah duduk. Baru mau baca iftitah, Al-Fatihah, surat pendek dalam kondisi duduk tidak mengapa. Tapi selama masih mampu berdiri, maka syaratnya, perhatikan, karena ini sudah menjadi syarat, kalau tidak dilakukan, takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena takbiratul ihram termasuk rukun. Karena takbiratul ihram termasuk rukun. Gitu. Terkadang masih banyak kita dapatkan bapak ibu yang mungkin punya uzur, baik uzur kesehatan ataupun uzur usia, sholatnya duduk, tapi dia duduk dari awal. Waktu takbiratul ihram pun dia tetap duduk. Ini nggak boleh. Gitu. Harusnya kalau dia sholat 5 waktu, takbiratul ihramnya kalau masih mampu berdiri harus
Berdiri. Setelah takbiratul ihram baru duduk. Kenapa Ibu Ulfa? Itu keadaan khusus. Kalau tidak mampu berdiri sama sekali tidak ada apa-apa. Ingat, ini pun hanya berlaku dalam keadaan yang dua hal saja atau dua keadaan saja. Pertama yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua dia masih mampu berdiri sementara. Gitu. Oke, dia masih mampu berdiri minimal ketika mengucapkan Allahu Akbar. Paham? Nanti tolong dijadikan sebagai materi ujian lisan. Praktek sholat orang yang sakit. Gitu. Praktek sholat orang yang sakit tapi dia masih mampu untuk berdiri sementara. Oke? Nanti diminta ibu-ibu disediakan nanti tempat duduk, disediakan nanti kursi, disediakan juga sejadah dan lain sebagainya. Oke? Biar ilmu yang didapat itu dipakai dan diingat-ingat. Jangan cuma dikasih tahu di sini, keluar dari masjid hilang. Apa tadi? Jelas? Jelas. Memang kadang-kadang harus dipaksa supaya terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa baru jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan baru jadi kebutuhan. Sama seperti kalau kami waktu di pondok dulu. Dipaksa itu untuk sholat 5 waktu di masjid dipaksa. Kalau tidak sholat 5 waktu di masjid kena hukum. Apa hukumannya? Botak. Kalau sudah botak itu tidak enak. Karena kalau sudah botak, pertama kita tidak boleh olahraga sore. Padahal itu sudah menjadi olahraga sore itu sudah menjadi hiburannya anak-anak santri kalau di pondok. Bisa futsal, bisa main sepeda, atau bisa main basket dan lain-lain. Tapi kalau orang botak yang kena hukuman tidak boleh. Dia harus tiap hari melapor di bagian keamanan ikut kerja bakti. Kasih bersih got, kasih bersih WC, menyapu-menyapu di mana dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai rambutnya tumbuh. Kalau sudah tumbuh rambut bikin kesalahan lagi, tidak sholat lagi di masjid, dibotak lagi, tidak jadi lagi olahraga. Tapi dari pemaksaan itu lama-lama tumbuhlah rasa butuh dengan sholat. Dari dipaksa jadi terbiasa, terbiasa jadi kebutuhan. Sehingga setelah keluar dari pondok, anak-anak itu tidak usah lagi mau dibotak untuk sholat, sudah terbiasa mau sholat 5 waktu. Seperti itu. Makanya sama, ibu-ibu juga di sini sedikit kita paksa. Sedikit kita paksa untuk hafal bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Untuk pembahasan ini sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kemudian syarat yang kedua setelah berdiri adalah apa? Antakuna bil arabiyah. Maksudnya apa? Diucapkan pakai bahasa Arab. Apa artinya Allahu Akbar? Kalau saya mau sholat subuh kemudian saya takbiratul ihramnya Allah Maha Besar, boleh tidak? Tidak, langsung batal sholatnya. Mau pakai bahasa daerah juga tidak boleh. Sedangkan bahasa Indonesia saja tidak boleh, apalagi pakai bahasa daerah. Ustaz, saya tidak mau pakai bahasa Arab, saya mau pakai bahasa Inggris. Karena saya lama tinggal di Jerman, misal. Tetap tidak boleh, mau Turki, mau Jerman, mau apa tidak boleh. Hanya boleh pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Bahkan orang yang baru mu'alaf pun hampir mustahil saya bilang. Tidak bisa dia diajar untuk mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan orang yang belum bisa baca Iqra, mau diajar Allahu Akbar pun harusnya mudah. Harusnya. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu memang dia terbata-bata kah atau apa dan lain sebagainya. Atau misal mu'alafnya itu apa? Bobo. Beda. Bagaimana mau dipaksa orang bobo bicara Allahu Akbar?
tidak sanggup, Ustaz. Di mana antum lihat ini? Di Turki itu kan sebelumnya mereka menggunakan bahasa Turki. Saya paham itu. Mereka sholat itu pakai bahasa mereka. Tidak sah. Karena pernah dijajah kan? Bukan, saya paham itu. Karena memang dihapus secara sengaja oleh Mustafa Kamal Ataturk. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita bilang ya, kalau misalnya kondisi pada masa itu mereka di apa istilahnya ya, dipaksa ya, diancam. Nah, itu diancam, kalau tidak bahasa begini kamu saya bunuh. Ya sudah, mau diapa? Kan dalam kondisi mendapatkan ancaman. Tapi setelahnya, ketika dia sudah mulai belajar, ada kelonggaran dari pemerintah dan sebagainya, maka dia sudah mulai harus mengalihkan atau merubah sholatnya dari yang bahasa Turki menjadi bahasa Arab. Ada yang tidak bisa bilang Allahu Akbar di sini? Ada? Saya rasa bisa semuanya ya. Anak belum umur cukup 1 tahun ini, belum waktunya. Itulah syarat yang kedua, haruslah pakai bahasa Arab. Oke. Yang ketiga itu apa? Wa antakuna bilafzil jalalah, harus pakai lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu apa? Ucapan Allah, harus pakai Allah. Emang bisa diganti? Contoh, kalau misalnya ada yang mau ganti, apa yang semakna dengan Allah? Allah punya berapa nama? 99. Salah satunya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Misalnya dia mau bilang Ar-Rahmanu Akbar. Kan Ar-Rahman dengan Allah ini kan maksudnya setara ya, dari segi nama setara, betul? Sama-sama namanya Allah, betul? Kalau dia mau ganti takbirnya, bukan Allahu Akbar, tapi Ar-Rahmanu Akbar, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Sedangkan Rahman saya tidak boleh, apalagi Rahim. Tidak boleh diganti. Kan Pak Ustadz, namanya sama, namanya Allah itu. Tidak boleh, jangan bikin ajaran baru. Cuma boleh pakai lafaz Allah saja atau disebut dengan lafaz jalalah. Allahu Akbar. Atau misalnya akbarnya diganti Pak Ustadz, jadi Allahu Rahim. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Lanjut. Yang keempat, yaitu dengan kalimat akbar. Tadi sudah kita jelaskan. Harus pakai Allahu Akbar. Kalau yang syarat ketiga itu harus pakai Allah, yang keempat harus pakai akbar. Boleh enggak kalau saya bilang Allahul Azim? Tidak. Nah, boleh. Kemudian syarat yang kelima adalah tertib di antara dua lafaz. Tertib maksudnya harus Allah yang pertama, baru akbar yang kedua. Tidak boleh akbarullah, tidak boleh. Oke, akbarnya dikasih ke depan, Allahnya kasih ke belakang, tidak boleh. Paham? Yang keenam, alla yamudda hamzatal jalalah. Nah, ini perhatikan. Tidak boleh dipanjangkan lafaz hamzah pada kalimat Allah. Bagaimana bentuknya itu Pak Ustadz? Allahu Akbar. Ada nanti penjelasannya itu. Jadi huruf hamzah pada kalimat Allah yaitu A, kalau ada imam dia panjangkan dengan sengaja, Allahu Akbar, jangan sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan sengaja, berarti takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, sholatnya batal atau tidak batal? Batal. Allahu Akbar.
Pak Ustadz dia tidak tahu Pak Ustadz. Dia diajar sama guru mengajinya dulu begitu. Oke, kalau dia tidak tahu kasih tahu. Pak atau Ustadz atau guru atau yai atau yang lain sebagainya. Begini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena merubah makna. Kalau dia dibilang Allahu Akbar, dia bukan jadi kalimat pengakuan. Kan kalau Allahu Akbar itu kan pengakuan, Allah Maha Besar. Kalau dalam bahasa Arab, hamzahnya panjang, A itu jadi kalimat pertanyaan. Dari yang sebelumnya Allah Maha Besar menjadi, apakah Allah Maha Besar? Ini bukan film Dora. Apakah ini Allah? Apakah ini peta? Dan ini kan film Dora, subhanallah. Jadi tidak usah ditanya apakah Allah Maha Besar. Itu dia alasannya kenapa hamzahnya nggak boleh dipanjangkan. Karena merubah makna. Yang ketujuh, wa adamu maddi ba'i akbar. Tidak boleh memanjangkan huruf ba dalam kalimat akbar. Contoh, Allahu Akbar. Jangan ketawa, ada yang seperti ini. Saya sudah dapat langsung. Sudah ditegur juga, tidak dirubah. Akhirnya tidak mau lagi saya sholat di belakangnya. Harus bar saja. Jadi dia Allahu Akbar. Kalau dia tidak tahu, diingatkan. Setelah diingatkan tidak dirubah, jangan lagi sholat di belakangnya. Itu kuncinya. Oke. Kenapa juga tidak boleh Pak Ustadz? Karena dia merubah makna. Karena dia merubah makna. Paham? Kemudian yang ke-8, ba-nya tidak boleh ditasydidkan. Bagaimana ditasydidkan ini Pak Ustadz? Allahu Akbar. Tidak ada juga begitu ya. Tidak ada juga. Tapi itulah yang namanya ilmu fikih. Para ulama-ulama yang ahli fikih di zaman dahulu, mereka itu berusaha sebisa mungkin untuk menutupi celah kalau misalnya akan terjadi sebuah maksiat yang bisa mempengaruhi pada dosa ataupun pahala. Begitu. Kalau dalam istilah kaidahnya itu namanya sadduz zara'i. Mencegah sebelum terjadi. Maka kalau tadi kata Ibu Asrani, tidak pernah juga saya dapat tuh ada akbar begitu Pak Ustadz. Tapi tetap disebut karena jangan-jangan 100 tahun yang akan datang ada orang sholat begitu. Pertanyaannya, kira-kira 1000 tahun yang lalu ketika para sahabat masih ada, oke, apakah mereka tahu nanti di Turki itu ada orang sholat pakai bahasa Turki? Seperti kejadian yang dibilang sama Ibu Regina tadi. Apakah mereka tahu? Tapi ilmunya sudah disusun dari dulu. Untuk menghindari, ternyata Allah takdirkan ada. 1000 tahun yang akan datang ada ternyata. Paham Bapak Ibu? Paham, alhamdulillah. Kemudian syarat yang ke-9, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan baina kalimatain. Tidak boleh menambahkan huruf waw di antara Allah sama akbar. Jadinya bagaimana?
Allahu Akbar. Ada yang pernah dapat imam begitu? Tidak boleh. Allahu Akbar jadinya. Bagaimana ucapan takbir yang benar? Allahu Akbar. Akbarun, tapi karena dia di sini ada tanda waqaf, makanya berubah jadi sukun. Allahu Akbar. Kalau misalnya ditambahkan waw di tengah, ini kan kalau di Indonesia kan dilatinkan Allahu Akbar. Kalau ditambahkan waw di tengah menjadi Allahu Allahu Akbar. Yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Jadi diperhatikan betul-betul, disimak bagaimana takbiratul ihramnya imam kita ini. Jangan-jangan dia Allahu Akbar. Kalau sudah begitu sudah lebih baik langsung pisah shaf. Tunggu dia selesai sholat baru kita sholat sendiri. Gitu. Atau pindah masjid. Begitu babalik ditabrak. Ya, itu tidak boleh. Ini syarat yang keberapa? 9. Tidak boleh ditambahkan waw antara Allah sama juga Akbar. Ini kalau wawnya berharokat. Oke? Pun sama kalau wawnya sukun. Bagaimana kalau wawnya sukun? Jadinya itu Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Allahu Akbar. Allahu, kan begitu toh? Kalau ha di sini doma ketemu waw sukun jadinya panjang. Allahu Akbar. Hu Akbar. Ini juga tidak boleh. Allahu Akbar. Baik. Selanjutnya syarat yang ke-10. Tidak menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah. Makanya jadi apa? Wallahu Akbar. Tidak boleh. Tidak menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah atau lafaz jala. Bukan jalal yang lain ya. Jalalah ini. Jalalah. Yang ke-10 Ustaz? Ya, yang ke-10. Tidak boleh menambahkan Huruf waw. Kalau bisa langsung kasih contohnya ya. Dari setiap syarat itu langsung kasih contoh supaya dipahami. Nanti dibaca di rumah. Oh, ini maksudnya. Bagaimana kalau dia ditambahkan waw sebelum Allah, sebelum lafaz jalalah menjadi Wallahu Akbar. Kalau di kalimat takbir biasa kan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kan ada yang menambahkan Wallahu Akbar. Itu nggak ada masalah. Karena di luar sholat. Oke. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Pak Ustadz, ini kan tidak merubah makna.
Memang penambahan waw tidak merubah makna, tetapi menyelisihi apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah ketika mengajarkan sholat kepada para sahabatnya, itu seperti mengajarkan cara membaca anak kecil. Didikte satu-satu setiap bacaannya. Butuh waktu itu, beberapa hari beliau ajarkan sahabatnya sholat satu persatu. Didikte, dan tidak ada beliau ucapkan Wallahu Akbar. Tidak ada. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian yang ke-11 nih sering terjadi. Wa alla yakifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan tidak berhenti antara kalimat Allah ataupun akbar, baik berhenti panjang atau sebentar. Biasa nih, ada yang Allah Akbar. Pernah dapat? Nah, kalau sengaja tidak boleh. Cuma satu keadaan dia boleh. Kalau dia kehabisan nafas. Misal imamnya sudah tua ini, tua. Setelah dia ucapkan mat panjang Allah, semua bahasa orang ini. Habis napas toh, maka dia butuh waktu sejenak berhenti di antara kalimat Allah dan juga akbar, ambil napas baru akbar. Itu boleh. Tapi kalau dengan tidak karena alasan ambil nafas, karena terdesak atau karena darurat, memang sengaja, biasa itu ada pemahaman-pemahaman. Pada saat itu, maksudnya mereka katakan, kenapa kau Mio kasih jeda antara Allah sama Akbar? Oh, di situ kita kumpulkan niat. Pernah ada yang dapat imam seperti itu? Dia berhenti nih. Allah Akbar. Kata Pak Siap, ada juga yang sambil putar tangan. Allah Akbar. Iya, pernah dapat Kak Fadila? Kak Fadila kasih? Kak Latifah? Mungkin beliau dulunya pencak silat. Nggak bercanda. Jadi memberikan jeda antara lafaz Allah dan juga akbar itu tidak boleh. Entah jedanya itu sebentar ataupun lama. Kalau disengaja tidak boleh. Kalau punya pemahaman-pemahaman tertentu juga tidak sah sholatnya menurut mazhab Syafi'i. Allah Akbar. Saya tahu apa yang dipikirin. Sudah berapa? 11. Sisa 5 lagi. Coba kita review dulu. Yang pertama apa? Diucapkan saat berdiri. Atau diucapkan dengan cara berdiri. Kemudian yang kedua, pakai bahasa Arab. Yang ketiga, oke, pakai lafaz jalalah atau lafaz Allah. Yang keempat, pakai lafaz akbar. Boleh enggak diganti dengan Allahul Azim? Allahur Rahman? Allahur Rahim? Oke. Yang kelima yaitu tertib. Oke. Kemudian yang keenam, tidak memanjangkan hamzah.
Allahu Akbar. Kenapa tidak boleh? Yang ketujuh, memanjangkan ba. Allahu Akbar. Kalau lamnya dipanjangkan boleh tidak? Boleh. Bahkan kalaupun agak panjang sampai lewat 10 harokat masih boleh. Allahu Akbar masih boleh. Toleransinya itu sekitar 15 harokat. Masih boleh. Jadi jangan kamu kira Allah tidak, A-nya tidak boleh kasih panjang, ba juga tidak boleh kasih panjang, nanti tiba-tiba ada imam lamnya panjang, tidak boleh sholat di belakangnya ini. Dia punya takbiratul ihram salah, tidak sesuai syaratnya. Karena terlalu panjang lamnya. Allahu Akbar. Tidak mau lagi sholat di belakangnya. Tidak boleh begitu. Kemungkinan kalau ada yang berpendapat begitu, mungkin dia waktu ikut kajian mengantuk, tidak dengar sepenuhnya. Oke, yang keenam tidak memanjangkan hamzah. Yang ketujuh tidak memanjangkan ba. Yang kedelapan tidak mentasydidkan ba. Bagaimana itu? Allahu Akbar. Oke. Yang kesembilan, tidak menambahkan huruf waw antara Allah dan juga akbar. Baik wawnya itu berharokat menjadi Allahu Akbar, atau wawnya sukun menjadi Allahu Akbar. Ke-10, tidak menambah waw sebelum Allah menjadi Wallahu Akbar. Yang ke-11, tidak boleh berhenti. Berhentinya lama maupun pendek kalau disengaja tidak Kapan dia boleh? Cuma satu keadaan. Kehabisan nafas. Nanti kalau ibu-ibu yang catatannya lengkap, foto, kirim di grup. Biar jadi wasilah kebaikan juga buat yang lain. Yang ke-12. 12 apa? Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Artinya itu apa? Dia memperdengarkan minimal untuk dirinya sendiri semua kalimat takbiratul ihram. Jadi ibu-ibu yang biasa sholat sendiri nih, minimal ketika takbiratul ihram kita dengar apa yang kita bilang. Allahu Akbar. Nah, makanya biasanya kalau kita dapat itu pas sholat di masjid, ada orang setelah imam takbiratul ihram dia juga ikut Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Boleh, masih boleh. Begitu. Artinya dia mengeraskan, menjaharkan suaranya ketika takbiratul ihram, masih boleh. Bahkan begitu anjurannya dalam mazhab. Allahu Akbar. Tapi tidak usah juga sampai terlalu keras mau lawan-lawan imam. Allahu Akbar. Dikala imam. Jadi syarat yang ke-12 ini mengeraskan suara. Mengeraskan suara minimal terdengar oleh diri sendiri. Kalau misalnya tidak keras bagaimana Pak Ustaz? Tapi saya masih dengar. Contoh, Allahu Akbar. Boleh. Yang penting apa? Dalam hati ya. Kayaknya dia habis belajar sama Walid deh, bahasa batin kayaknya. Bahasa batin. Ya kan? Karena antum tahu Walid? Walid. Ada yang terkenal itu sinetron Malaysia Walid. Ini dia katanya nikah batin. Jadi kalau ada yang paham bahasa batin, dia juga anggotanya Walid. Bagaimana dibilang? Bagaimana kalau dalam hati? Bagaimana kita mau dengar ucapan hati kita begitu? Kan ini kan syaratnya harus didengar. Makanya saya bilang kalau dia mampu mendengar ucapan hatinya, mungkin dia berguru sama Walid. Tidak, kalau beliau ini bukan Walid beliau ini. Beliau ini bukan Walid insya Allah. Berbisiknya bagaimana?
Oke, itu tadi yang saya bilang. Kalau berbisik tidak keras tapi dia masih dengar, itu boleh. Allahu Akbar. Begitu toh? Boleh. Jadi syaratnya takbiratul ihram kita itu harus kita dengar. Jelas ya? Tetap harus. Tetap harus. Allahu Akbar. Yang ke-13, masuk waktu. Masuk waktu sholat. 13. Masuk waktu sholat. Kan tidak mungkin orang mau sholat zuhur kemudian dia takbiratul ihram pas jam 10. Tidak mungkin, tidak sah. Gitu. Kemudian yang ke-14, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian ke-15, tidak boleh keliru. Tidak boleh salah mengucapkan huruf. Contoh, kafnya jadi qaf. Allahu Akbar. Itu salah, keliru. Atau apa ya? Biasa kalau orang cadel tidak bisa bilang R, jadinya apa? Misalnya ro-nya jadi ghoin. Iya toh? Allahu Akbar. Bau. Kan dari ro jadi ghoin itu. Enggak boleh. Kalau memang dia dipaksa tidak bisa, tidak ada masalah. Kalau ada yang sengaja-sengaja begitu tidak boleh. Allahu Akbar. Berarti dari ro jadi sa. Kasusnya tuh dari ro jadi sa. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah yang tidak cadel. Karena bisa mengucapkan ro dengan sempurna. Kemudian syarat yang terakhir atau yang ke-16 adalah makmum tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Makanya selalu itu ketika ada kesempatan imam sholat berjamaah sama anak-anak TPQ, saya ingatkan selalu, jangan dahului imam. Imam belum ruku baru Allah, dia sudah Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Kalau mengajar imam lambat, sudah sujud dia ambil ruku, ambil berdiri ruku. Batal. Tidak ada yang namanya seperti itu. Dia kejar imam. Ini biasa memang kasus sering terjadi, kita dapatkan ini. Jadi ada orang lambat sholat atau masbuk. Dia masuk masjid, dapat imam sudah sujud. Kemudian dia habis takbir, tidak langsung sujud. Tapi dia lengkapi dulu semua gerakannya sampai dia ketemu dengan imam di sujud. Bertemu di persimpangan jalan. Dia bertakbir Allahu Akbar, dia baruku sendiri, dia ba'itidal sendiri, baru dia bersujud sendiri, baru ketemu sama imam. Setelah ketemu baru ikut sama imam. Tidak boleh begitu. Kalau datang dapat imam sujud, langsung setelah takbiratul ihram baru takbir sujud. Jadi takbirnya 2 kali ya Bapak Ibu. Takbiratul ihram dulu baru takbir sujud. Sama juga kalau kasusnya dapat imam lagi ruku. Kita takbir 2 kali. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Kalau masih bisa dapat imam kondisi ruku dan kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan takbir dan mengikuti imam sampai ruku, tidak tergesa-gesa, tidak perlu tambah rakaat.
Begitu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tidak perlu tambah rakaat. Tapi kalau kita tidak bisa mengikutinya dengan cara pelan-pelan, baru mau ruku dia sudah i'tidal, maka kita harus tambah 1 rakaat. Jangan bapaksa. Oke? Jangan bapaksa. Bapaksa batal. Kalau bapaksa harus tambah rakaat. Nah, gitu. Baik. Kita lanjut ke penjelasan bab setelahnya. Tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Oke, syarat-syarat bacaan Al-Fatihah ini merupakan turunan daripada penjelasan rukun-rukun sholat. Dan kita masuk kepada rukun yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah, rukun yang keempat. Karena selain berdiri berdiri kan tidak perlu dijelaskan bagaimana cara berdiri. Ya langsung masuk ke penjelasan tentang bagaimana membaca Al-Fatihah, rukun yang keempat. Syarat pertama yaitu tertib. Tertib. Jadi ayatnya harus berurutan. Tidak boleh kita itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Iyyaka na'budu, tidak boleh. Kalau tidak tertib ayatnya, sholatnya batal. Bagaimana Pak Ustadz jika seandainya ada orang mu'alaf baru masuk Islam, kemudian langsung diminta untuk sholat karena sudah masuk waktu sholat. Setelah dia bersuci, mandi wajib, langsung ikut sholat zuhur misalnya. Kan dia kan belum hafal Al-Fatihah Pak Ustadz. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun. Apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya adalah dia cukup mengikuti imam dulu untuk sementara waktu. Belum wajib baginya membaca Al-Fatihah. Tapi wajib baginya untuk belajar menghafalkan Al-Fatihah yang benar. Kalau dia terus-terusan tidak mau belajar Al-Fatihah, maka sholatnya jadi batal. Sholatnya jadi batal. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak memisahkan bacaan Al-Fatihah dengan bacaan yang lain. Tidak memisahkan bacaan Al-Fatihah dengan bacaan yang lain. Contohnya, setiap ayat Al-Fatihah dia selingi dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la. Tidak boleh menyelingi bacaan Al-Fatihah dengan bacaan lain, itu tidak boleh. Walaupun itu cuma kalimat subhanallah pendek, tidak boleh. Oke? Pak Ustadz, bagaimana kalau bacaan ta'awuz? Apa bacaan ta'awuz tuh, Bu? Minasyaitonirrajim. Ini kan tidak masuk dalam Al-Fatihah ta'awuz. Ta'awuz tidak masuk Al-Fatihah ya, tidak masuk. Itu kan menyelingi, apakah boleh atau tidak? Boleh. Karena di awal. Gitu.
Yang ketiga, menjaga bacaan hurufnya. Jadi kalau sudah ada imam baca Al-Fatihah taknya jadi to, ganti-ganti aja imamnya sudah. Kalau dikasih tahu Ustaz dia udah mau kan? Iya, Dikasih tahu. saya paham. Makanya saya bilang langsung ganti saja. Karena biasanya kasusnya begini, sudah imam yang tua, sudah lama imam, dikasih tahu bak keras. Sudah dari dulu saya imam di sini, komyu belum lahir saya sudah imam. Tapi masalahnya bacaan Al-Fatihahnya komyu salah. Taknya jadi to. Soknya jadi sa. Shinnya jadi sin. Sudah diingatkan, diajarkan, tidak mau, sudah. Kalau sudah begitu kasusnya tidak bisa saya sholat di belakang komyu. Karena Al-Fatihah Yang kelima. Oh, yang keempat. Yang keempat, maaf. Memperhatikan tasdidnya. Memperhatikan tasdidnya. Ada berapa tasdid dalam bacaan Al-Fatihah? Kita coba hitung sama-sama. Bismillah dalam lam. Bismillahirrah dalam ro, itu 2 kali. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalam lam. Alhamdulillahi Rabbi dalam ba. Rabbil alamin. Ar-Ra dalam ro. Dalam ro lagi 2 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid dalam dal. Maliki yaumiddin. Dalam ya 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada komyu dapat orang baca iyyaka na'budu tidak tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah dia punya Al-Fatihah. Karena kalau laju begitu bacaannya, kencang begitu, cepat begitu bacaannya, otomatis tidak ada tasdidnya, betul? Harusnya kan iya, ada penekanan di situ. Iyyaka na'budu wa iya. Kalau cuma baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Sudah 10. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas dalam shad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal la dalam lam. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dot sama lam. Waladhdallin. Kalau ada anak-anak disuruh imam, pastikan dulu dia punya tasdid betul semua. Anak-anak TPQ kalau ada yang imam, pastikan tasdidnya betul semua. Kalau di antara anak-anak itu tidak ada yang tasdidnya betul, lebih baik ustazah yang imam, walaupun ada laki-laki di belakang. Selama dia masih anak-anak tidak masalah. Kalau sudah balik, paksa dia supaya bisa baca Al-Fatihah yang benar. Jelas? Jangan dikasih jadi imam. Bisa. Boleh. Perempuan yang seumuran dia, maksudnya jadi imam dalam sholat ini, tidak ada masalah. Tunggu, yang dimaksud ini suami.
sama anak TPQ. Anak-anak ini toh tidak ada masalah. Tapi anak-anak yang sudah balik juga. Ya, berarti anak-anak yang mungkin masuk usia 11, ya toh, 12, kelas-kelas 5, kelas 6 SD toh. Yang sudah balik juga Ustaz. Iya. Tapi bacaannya bisa bagus untuk buat tasdidnya. Kalau dia bagus bacaannya, dia jadi imam noh. Perempuan. Iya. Iya. Walaupun ada laki-laki. Dan laki-laki itu belum bisa balik. Cuma ini catatan ini ya. Posisi antum kan TPQ-nya di luar sholatnya. Jangan coba-coba suruh perempuan jadi imam situ. Jangan coba-coba. Jadi fitnah. Fitnahnya lebih besar. Cuma saya sampaikan, kalau misalnya kasusnya nanti misal suatu saat ada gedung mualaf center sendiri, ngajinya dalam gedung, ya toh anak-anak yang diajar TPQ di situ tidak ada yang bisa imam bacaan Al-Fatihah, tidak ada yang bisa benar untuk laki-lakinya, maka kasih ustazah yang maju. Ustazah yang maju. Kalau ada ustazah, kenapa lagi suruh perempuan yang santri? Tidak, berarti ustazahnya tidak pantas dijadi ustazah situ. Masa bacaan Al-Fatihah perempuan santrinya lebih baik daripada ustazahnya? Tidak ada siapa tahu, tidak lolos jadi ustazah kalau begitu. Pembina yang tercoreng mukanya kalau begitu. Ya kalau tiba. Gimana posisi safnya kalau misalnya ustazahnya yang jadi imam tadi ditaruh di TPQ itu, terus anak-anak laki-laki itu posisi safnya gimana? Di belakang. Seperti posisi safnya kalau imamnya itu laki-laki. Oke. Belum fasih. Tetap harus posisinya di belakang. Begitu. Walaupun dia anak laki-laki yang masih kecil, jangan dikasih bikin kayak soft perempuan. Kan kalau perempuan tuh bersoft, dia kalau jadi imam tidak harus ada jarak yang jauh. Posisinya masih gabung sama soft pertama. Begitu dia. Jadi kalau ada anak laki-laki, dia walaupun masih kecil, jangan dibikin softnya kayak begitu. Jangan. Ajarkan mereka dari pertama itu bagaimana softnya laki-laki. Paham? Paham. Mamanya tidak ada ini anak-anak yang balik datang. Sisi kayak anak kecil macam Aska. Boleh. Boleh. Karena cuma dia yang bagus bacaannya. Boleh. Para sahabat Nabi pernah ke dalam kondisi begitu. Ada seorang sahabat Nabi masih muda. Tapi cuma dia yang paling fasih baca Qur'annya. Beliau selalu dijadikan imam di kampungnya. Yang siapa jadi makmumnya? Orang-orang tua. Pernah ada kasusnya begitu dalam sejarah. Jadi tidak mengapa kalau misalnya baru anak-anak yang umur kelas 4 SD, kelas 3 SD, laki-laki, cuma dia yang fasih bacaan Al-Fatihahnya, suruh dia jadi imam. Kemudian di belakangnya itu ada ustazah, ada orang besar, tidak ada masalah. Selama tidak ada orang lain yang bisa lebih fasih daripada dia, laki-laki yang lebih balik daripada dia. Jadi tadi totalnya ada berapa tasdid Al-Fatihah? 14. Perhatikan baik-baik. Yang paling sering terjadi itu iya kana budu iya kana stain sama walad dolin. Itu paling sering itu. Walad dolin, apa dolin? Dolin, tahan sedikit. Pertegas sedikit. Dolin, gitu. Syarat yang kelima, tidak berhenti dengan sengaja di tengah-tengah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus berurutan. Karena dalam mazhab Syafi'i, makmum itu diberikan kesempatan membaca Al-Fatihah setelah bacaan imam selesai, setelah kalimat amin. Maka seharusnya
kalau kita sudah belajar ilmu fikih Syafi'i yang benar, imam itu akan memberikan jeda sejenak setelah kalimat amin sebelum masuk bacaan surat, supaya makmum punya kesempatan membaca Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Hening. Apa yang dibaca ketika hening? Al-Fatihah. Makmumnya, imamnya. Tidak ada. Tidak boleh bacaan sholat itu kosong. Maksudnya tidak membaca apa-apa sama sekali dalam sholat itu tidak boleh. Zikir. Imamnya bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau dia murojaah surat yang mau dia baca, boleh. Sambil menunggu selesai makmum. Ya jelas dalam hati lah, bagaimana ibu. Jadi kalau sementara imam baca Surat pendek. itu makmum bagaimana? Makmum mendengarkan. Bisa juga langsung baca. Maksudnya mengikuti bacaan Al-Fatihah imam. Oke, baik. Kalau kita mengikuti mazhab, ya, harusnya makmum itu ketika imam baca Al-Fatihah dia nggak baca Al-Fatihah. Dia mendengarkan sambil berzikir di situ. Mendengarkan sambil berzikir subhanallah. Gitu. Dan kebanyakan dia itu bacanya setelah imam selesai mengucapkan amin. Tapi kadang-kadang kita dapat imamnya buru-buru, Ustadz. Dia tidak kasih jeda kita untuk membaca Al-Fatihah. Maka dalam kondisi seperti ini boleh-boleh saja membaca Al-Fatihah bareng dengan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum juga di belakang baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin baca dengan suara pelan, boleh. Jelas? Itu kalau kondisi imamnya tidak memberikan jeda. Oke. Tapi kalau imam memberikan jeda untuk makmumnya bisa membaca, maka bacalah ketika diberikan waktu itu, diberikan jeda itu. Tapi Ustaz, kalau kita memilih untuk selesai dulu imamnya baca Al-Fatihah terus, tapi dia tidak kasih jeda, tapi kita pilih nanti selesai dia baca, baru kita baca Al-Fatihah terus. Berarti dia bacanya itu ketika imam baca surat-surat pendek. Terus kita ketinggalan gerakan, itu bagaimana? Baik, kalau ketinggalan gerakan lebih baik membaca ketika imam baca Al-Fatihah. Iya, karena biasa kadang-kadang imam Al-Fatihahnya sudah laju, bacaan surat pendeknya pun laju. Kita mau mengikuti bacaan Al-Fatihah setelah amin tidak sempat. Belum selesai Al-Fatihah dia sudah i'tidal. Ya kalau sudah i'tidal berarti sudah lewat ruku dong. Maksudnya saking kencangnya gitu loh Bu, saking kencangnya. Kita belum dapat dia ruku, belum selesai kita Al-Fatihah dia sudah selesai ruku, sudah i'tidal lagi. Jadi kalau kasusnya begitu, baca saja Al-Fatihah ketika imam baca Al-Fatihah. Saya ikuti nanti setelah dia baca surat pendek. Ketika baca surat pendek nanti tinggal menyimak bahasanya. Menyimak bacaan surat pendeknya sambil baca-baca zikir di situ. Bisa paham Ibu Tris? Kayak menerawang jauh sekali saya lihat tadi ke atas. Ini ada Mas jauh. Misalnya sudah Al-Fatihah, dia sudah baca surat pendek, agak panjang suratnya toh. Tapi belakang bisa kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ulang? Iya. Al-Fatihah ulang? Iya. Untuk apa? Kan tadi baca Al-Fatihah tadi, tapi ikuti dia. Setelah dia tidak jeda. Dia sudah lanjutkan baca surat pendek. Surat pendeknya agak panjang, bisa makmum aja baca Al-Fatihah di belakang. Baru mulai baca Al-Fatihah? Boleh. Biarpun mana baca surat pendek, sementara baca surat pendek kita belakang. Boleh. Al-Fatihah. Boleh. Oke, sampai syarat kelima dulu. Masih ada 5 syarat lagi. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Sudah 5:30. Ada pertanyaan? Pertanyaan.
tadi itu yang bisa baca surat apa tidak. Kalau kondisinya Ustaz, kita baru datang di satu masjid, kita nggak tahu ini imamnya itu bakalan kasih jeda atau tidak, dan kita nanti setelah amin baru mau baca, tapi ternyata si imam tidak kasih jeda, ya, tidak kasih jeda, jadi kita bacanya sambil beriringan dengan si imam baca surat pendek, itu boleh? Boleh. Tapi di rakaat kedua, Ketika sudah tahu bagaimana cara bacanya imam, akhirnya kita mengambil pilihan untuk baca Al-Fatihah berbarengan. iya. Boleh. Satu lagi, Ustaz. Saat imam baca surah pendek dan kita tahu juga surah itu, kita mau murojaah juga itu boleh? Boleh. Boleh. Yang penting tidak mengganggu bacaan imam. Biasakan kadang-kadang ada yang sudah kelewatan. Keluar juga suaranya. Akhirnya imam di depan terganggu dengan bacaan dia, dengan suara dia. Itu nggak boleh. Ibu Andi. Gimana kalau seumpamanya kita kayak ada kegiatan yang mendesak, terus pada saat azan itu belum selesai azan, tapi kita mau melaksanakan sholat. Belum selesai azan. Maksudnya sudah azan masuk, tapi kan belum selesai. Iya, paham. Melaksanakan sholat. Tidak ada masalah. Azan sudah mulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum sholat sudah boleh. Tidak ada syaratnya selesai azan dulu baru sholat. Cuma keutamaannya azan tuh dijawab. Azan dijawab. Begitu. Karena orang yang mengikuti ucapan muazin, kemudian setelah membaca azan itu, maksudnya membaca kalimat azan, dia membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tama wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'a wa ba'su maqama mahmudan lazi wa atta innaka la tukhliful mi'at, itu hadisnya lemah. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya juga dapatnya nanti ketika di Sudan. Innaka la tukhliful mi'at itu hadisnya lemah. Kemudian dia setelah mengikuti kalimat muazin, dia baca doa itu, dia mendapatkan keutamaan nanti di hari kiamat, itu berhak untuk dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Tapi kalau ada agenda buru-buru, tidak ada masalah. Jadi jangan komio berpikiran selesai dulu azan baru boleh sholat. Tidak sah sholatnya komio karena belum selesai azan baru sholat. Pasti dia belum mengikuti kajian di Mualaf Center. Kalau sholat Jumat itu harus selesai, orang pun harus sholat Jumatan. Tidak ada. Tidak ada. Bikin-bikin saya. Kalau sudah azan sih masih sholat Jumat. Yang penting sudah azan di masjid, berarti itu sudah masuknya waktu. Kan syaratnya sholat itu biasa ketika masuk waktu. Yang salah, komio sholat zuhur jam 10 pagi. Belum waktu itu. Kalau di Al-Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam ayat. Seringkali kalau kita sholat di masjid singgah ataupun kita sholat sendiri, di surat pendek itu kita sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sementara Bismillahirrahmanirrahim di surat yang lain itu tidak termasuk dalam ayat. Itu bagaimana hukumnya? Jawabannya minggu depan. Karena penjelasannya ada. Syaratnya itu. Apakah basmalah itu termasuk ini dan lain sebagainya. Kalau mau tahu datang kajian minggu depan. Insya Allah ada hadiah lagi minggu depan. Ya Bu Apri. Insya Allah. Kasih hadiah minggu depan. Masya Allah. Ada donatur yang mau menyumbang hadiah. 5 hadiah. Kalau oh berarti karena ada hadiah dari Mualaf Center, ada juga hadiah dari Ibu Regina, berarti minggu depan pertanyaannya 2, Qobliyah sama Ba'diyah. Sebelum mulai pelajaran sama setelah pelajaran nanti ada pertanyaan. Oke, baik.
Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu semuanya. Kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ya Allah yang Maha mendengar doa-doa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Berikanlah kami selalu hidayah taufik-Mu ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami yang masih diuji dengan penyakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, dan berikanlah dia kemudahan untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami yang masih memiliki hutang, mudahkanlah untuk dilunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami yang belum memiliki keturunan, berikanlah dia keturunan yang soleh soleha. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami yang belum memiliki jodoh, berikanlah dia jodoh yang soleh soleha. Ya Allah, panggillah kami ke Baitullah, jadikanlah kami tamu-Mu ya Allah di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dan juga dengan fasilitas yang terbaik dari-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.